Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita di channel YouTube Discuss, diskusi bareng Eka Anas. Sedap. Dan kita di momen episode ini ditemenin sama salah satu sobat, kerabat, dan juga teman seperjuangan dari dulu juga. Om Adrian Adi Utomo. Selamat datang di studio Discuss. Terima kasih. Selamat. Selamat ketemu kembali. Selamat menempuh hidup baru. Gila. Kawin dong. Oke, terima kasih udah nyempatin waktunya nih, Yan. Kita di sini mau ngobrolin tentang musik aja deh pokoknya. Gue ngeliat dari pertama lo kenal, kita diperkenalkan lewat musik dan juga kita sama-sama sadar kalau mungkin passion kita berdua sama musik gitu ya. Jadi kita bicara tentang musik apa yang membentuk lo sampai sekarang mungkin kayak gitu. Lebih ke historical, perspektif gitu. Yeah. Mungkin yang bisa pertama ditanya adalah momen pertama kenalan lo sama musik tuh sepanjang ingatan lo tuh kapan tuh? Wow. Sepengingatan gue gitu. Iya, otak yang masih sehat sekarang nih. Waktu kecil ya? Waktu kecil sih. Jadi apa tuh musik lo emang pertama lo ingat? Iya, kalau mau pertama banget ya zaman ya pasti ya kalau tapi nggak tahu dimasukin hitungan apa enggak. Jadi kayak yang orang tua kita kasih pasangin orang tua kita kasih pasang kayak lagu-lagu anak-anak gitu. Mungkin dari situ mereka udah tahu gue doyan musik kali ya. Gitu. Tapi gue sendiri mulai kayak ngeh beneran sama musik itu ketika gue nonton kartun The Beatles. Yellow Submarine atau? Oh enggak, yang kartun buat anak-anak. Jadi kartun yang gue inget banget nontonnya waktu itu nyokap lagi kalau nggak salah nyokap dulu ada kayak masters gitu. Dia ngambil master di S2 di Australia kali kalau nggak salah. Oke. Terus ini lo lagi kecil ya? Gue lagi kecil. Terus gue kesana. Terus di sana kan pagi-pagi ada TV itu. Betul. Saturday morning show. Yang nongol The Beatles. Gue tuh yang wah gila gitu ya. Maksudnya ya namanya anak kecil pasti seneng kartun kan. Animasinya nih ya. Gitu animasi. Terus toto mereka main musik gitu. Kok bentuknya keren banget gitu. Ya pokoknya gue lupa prosesnya gimana. Tapi yang gue ingat persis tuh mulai dari situ gue jadi gila Beatles. Oke, itu kita lagi bicara umur berapa nih? Gue kelas 1 SD kali ya. Alright. Pokoknya gue masih kecil banget deh. Iya. Jadi ya kayak banyak orang lainnya sih, gue musik tuh ada beberapa fase gitu lah yang benar-benar apa namanya yang dan beberapa milestone yang jadi kayak dalam perjalanan gue gitu. Nah ini permulaannya gue cukup yakin dari situ sih. Kalau lo tahu, wah kayaknya gue jatuh cinta sama musik nih gitu ya. Ya, kayaknya pas itu. The Beatles dalam bentuk kartun. Itu pakai lagu The Beatles sendiri apa di versi yang di cover oleh karakter kartun itu? Kalau nggak salah versinya Beatles sendiri deh. Cuma dalam dulu sempat ngetop lagi Kak itu. Apa ya? Sempat ngetop banget lagi tuh. Seingat gue kalau gue kecil di Jakarta ya. Nggak masuk itu sini tuh. Gue sampai mikir apakah ada TV show yang diproduksi Beatles animated. Harusnya ada sih sebenarnya. Ada. Cuma namanya apa serinya tuh? Karena gue cukup ngikutin Beatles lah gitu. Cuma soalnya gambar-gambarnya lucu-lucu gitu. Jadi kayak yang Paul McCartney-nya matanya setengah gitu, terus rambutnya kayak gitu kayak ngebob. Terus ada sempat dibikin mainannya, versi mainan sama McFarlane Toys. Dan perwujudan mereka yang kartun animasi gitu, konten-konten gitu. Mungkin itu kali ya diambil dari TV show itu. Mungkin. Iya. Udah lama banget Kak, itu gua tahu tahun 80-an kali ya, atau 70 berapa gitu. Regularly di TV tiap Sabtu pagi yang lo tonton tuh. Itu ya gua waktu itu nggak tinggal di sana sih, jadi gua lagi
lagi ngunjungin nyokap aja. Ya gue di sana berapa seminggu apa berapa gitu, dan itu pokoknya gue suka nonton itu aja atau sempet nonton itu aja tiap hari. Terus pagi-pagi gitu. Apa tuh appeal-nya atau magnetnya buat lo waktu itu? Apakah dari tampilannya, musiknya, atau gimana? Pertama tampilannya, tapi abis gitu mereka nyanyi juga kan. Ya gue kan udah ngerti. Ya sebelumnya kayak gue denger lagu anak kecil gitu. Dari denger lagu anak kecil, tiba-tiba gue nonton kartun The Beatles nyanyiin Wait a minute Mr. Postman. Catchy-nya tuh ya. Wow, Iya, melodinya yang gampang diinget. iya, kayak gitu. Dan kartunnya emang lucu banget sih, gambar-gambarnya udah gitu. Gitarnya yang Rickenbacker gitu-gitu kan. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa. Bebas promosi. Iya, pokoknya dari situ jadi kayak yang oh ada ya hal seperti ini gitu di dalam kehidupan. Gitu. Iya. 4 orang yang keren-keren gitu main gitar, nyanyi, ngomongnya agak aneh kan Padahal personifikasi kartun tuh ya, belum lihat aslinya loh. personifikasi kartun itu dia gitu, dan makanya mungkin gue jangan-jangan gue lebih suka itu kali daripada aslinya. No, I mean pertama kali gue denger itu, dan karena kartun kan terus aksennya kan kayak gue nggak ngerti tuh, jangan-jangan kalau nggak salah ngisi suaranya mereka sendiri deh. Oh iya? Soalnya aksennya tuh bener-bener wrinkle, no, kayak bener-bener. Liverpool. Iya gitu, gue tuh Kaos katanya aksen. Yoi. Ya pokoknya dari situ deh, abis semenjak itu udah mulai gue gila itu. Terus nanti ada meningkat lagi ke band-band lainnya setelah itu sih emang gitu. Iya. Tapi itu yang memicu reaksi pertama lo untuk mendalami musik lah ya, dalam artian kayaknya gue jatuh cinta nih sama. Gue jatuh cinta sama musik, iya, tapi belum kepikiran main. Kepikiran main kapan? Jauh setelah dewasa mungkin ya, udah SMP mungkin. Enggak sih. Oh iya, mungkin SMP sih. Iya, secara seriusnya gitu ya. Tapi kalau mau dilihat ke belakang lagi kan, siapa orang yang berjasa yang akhirnya ngedorong lo untuk mendalami musik gitu? Apakah orang tua, apa ada saudara atau temen? Yang jelas bukan orang tua. Oh iya, malah nggak didukung? Gue nggak didukung kalau musik gitu ya. Bukan gue nggak menghargai mereka juga sih gitu, cuman seingat gue memang mereka nggak pernah mendukung, dan gue pernah minta les gitar gitu, malah apa ya, malah dicuekin atau nggak sih, sebenarnya nggak enak juga. Mungkin gini, kayak gue dulu pengen bermusik, cuma orang tua gue tuh nggak pernah anggap serius itu adalah passionnya gue gitu. Kalau mereka ngeliatnya cuma fad aja, kayak lu juga ntar lewat lah, ini sih kayak umur lo gitu, kayak gitu nggak? Enggak sih, gue tuh, bedanya adalah jadi gue dibawa ke tempat les gitar, tapi sampai sana malah dibilang gini, ini kayaknya jarinya dia belum cukup ya buat panjang, belum cukup panjang nih buat main gitar ya gitu. Bilang, terus gue nggak ngerti kenapa, lu bayangin guru gitar malah bilang, oh iya belum cukup tuh, belum bisa, nanti aja deh gitu. Padahal udah lu kalau guru gitar gitu, ada orang datang mau belajar gitar gitu, maksudnya diterima berapapun umurnya. Iyalah gitu, maksudnya emang malah bilang, oh iya nggak bisa nih gitu. Itu waktu di Australia atau di sini? Di sini. Oke. Mungkin dari ini nggak, ini mau maksud sebelum ini, dari background akademis keluarga mungkin, maksudnya kan ibu lo S2 jurusan apa, emang apa ya, gue belum tahu ya waktu itu. Ambil S2 S3-nya di Australia, dua-duanya berarti ya? Iya, S2 S3 dia ambil di Australia. Oke. Kalau bokap kan, bokap dia sama Astra gitu deh. Astra? Asisten sutradara? Enggak, apa nih? Astra Group.
Oh oke, lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis gitu. Oke. Oke, balik lagi di channel Discuss. Tadi kita kepotong dikit karena mau mengganti dari piranti yang kecil, handphone jadi ke laptop. Malum mata pejabat pemuda zaman batu. Jadinya mesti yang gede-gede nih fontnya. Oke, Jan, kita... Lu zaman batu, gue zaman apa, Kak? Yang bukan murah udah. Oke, tadi kita udah sampai ngobrol kalau orang berjasa ngebawa lo ke musik. Yang jelas tadi lo bilang bukan dari orang tua ya, karena iya kita juga tadi sedikit ngebahas kalau sebenarnya figur orang tua lo lebih yang ke apa namanya figur akademis yang bekerja gitu. Jadi iya, nyokap akademis, bokap bisnis. Nah, jadi nggak terekspos dengan kegiatan bermusik lo mungkin, gitu makanya nggak didukung kayak gitu nggak? Ya mungkin seperti kayak orang tua tahun segituan pada umumnya gitu. Iya. Ya musik ya hiburan aja gitu. Betul. Bukan sesuatu yang penting. Mobil karir. Sorry lo, adik kakak ada berapa? Adik gue ada satu. Berdua jadi? Dua doang. Oke. Kalau gitu siapa yang ngebawa lo memperkenalkan musik lebih intens dan kayak jadi boleh dibilang panutan lah gitu waktu kecil atau lagi berangkat remaja? Seingat gua ada sepupu dan kalau sebenarnya secara intens langsung berat gitu nggak ada sih gitu. Gradually ya? Gradually ya benar gitu. Dan seingat gua dulu tuh ada kayak sepupu gua dan paman gua yang ikut tinggal di rumah gitu, mereka waktu itu masih kuliah atau gimana gitu. Nah kalau mereka kan tiap hari dengerin musik gitu, ada yang dengerin jazz, ada yang dengerin apa gitu, rock atau apa, atau radio aja gitu. Ya tiap hari ngelihat mereka aja, atau yang ngelihat mereka denger musik gitu, ikut-ikutan dengerin, maupun ya nggak ngerti apa-apa juga gitu. Seru-seruan aja gitu. Ini lo di Jakarta nih ya? Di Jakarta. Oke. Ya paling kalau nongkrong sama temen gitu kan, yang lain pada ngomongin apalah, inilah itulah, band ini band itu, Stone, Deep Purple lah, apa gitu ya. Instrumen yang pertama lo pelajarin gitar? Iyalah, instrumen tongkrongan gitu. Kayak bahasa pergaulan dulu ya, gitar, ajarin lagu gitu ya. Iya, dan dulu apa ya, gue nggak instrumen apa itu pertama yang gue pelajari. Iya sih kayak kalau dari tongkrongan ya, tapi ya nggak langsung bisa juga ya namanya nongkrong. Ada instrumen lain yang lo sempet pelajarin memang? Nah, mungkin gue inget nyokap pernah nyekolahin gue atau ngelesin gue organ. Oke. Entah kenapa gitu, maksudnya random tuh tiba-tiba gitu ya? Mungkin ngelihat gue suka musik atau gimana gitu, karena ya gue dengerin musik gitu dan mungkin dilihat gue suka musik yang nggak bener kali. Jadi ceritanya abis Beatles tuh kan gue terus jadi doyan banget sama Kiss, abis itu Queen gitu. Oh, oke. Tahapnya pokoknya 3 band itu deh. Tahap itu awal gue. Fondasi lo ya. Fondasi gue. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba nyokap gue ngasih gue les organ gitu. Mau les organ nggak? Mau aja. Iya boleh deh gitu. Di mana tuh? Yamaha dulu bukan? Yamaha. Iya di sini mana lagi. lagi. Mineral tuh dulu ya. Cuman ya itu nggak ini juga, nggak konsen juga gitu. Mungkin lebih ya gitu-gitu dong, nggak masuk sih gitu. Intinya emang gue nggak cukup pinter kali ya. Malah lo lebih intens, maksudnya lebih lancar belajar gitar dari teman-teman ya, dari belajar sendiri gitu ya. Yang gue inget lebih menyenangkan aja sih. Kalau main gitar? Kalau main gitar, ya karena kan ngumpul ya tongkrongan sama temen-temen gitu. Itu ya, sampler. Yoi, dan lagunya standar lah, Scorpion. Teng 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 gitu. Dan itu lebih fun sih menurut gue daripada
di sekolah organ itu belajar lagu anak-anak Baca not ya. baca not gue ya bodoh gitu loh. Lagu apa tuh yang pertama lo pelajarin di gitar, lo masih inget nggak? Itu Scorpion. Apa tadi tuh? Queen of Change? Bukan. Udah tengah-tengah Wah, itu udah anak baru. baru. Scorpion. Still Loving You bukan? Bukan, apa sih judulnya? Always Somewhere. Iya, Always Somewhere. Oh. Iya benar, Always Somewhere. Iya. Always Somewhere. Yo, Om gua tuh dulu kan anjrit. Sama gua juga sama lu. Iya kan? Iya, gua belajar di om gua sih di Bandung tapi. Iya, Belajar musik tuh. iya ngeliat mereka pada dengerin lagu apa gitu kan. Iya. Tapi kalau ngomongin pondasi formatifnya itu dari Beatles, SD, terus lu mulai merangkak ke yang lebih subversif, Iya. lebih ngaco gitu ya, ke Kiss, Queen Iya, gitu ya. iya. Kenapa tuh appeal-nya apa tuh di dua nama itu? Kiss karakternya kan kayak Iya sih, buat anak kecil tuh buat anak kecil kan. serem Iya. sekaligus menantang. Iya, kayak wah ini apa sih gitu. Kalau Kiss tuh gue inget lagi-lagi di Australia juga sih tuh. Jadi kayak yang gue nanya sama nyokap, kalau Kiss tuh apa ya? Gitu. Nyokap bilang, oh itu kayak Beatles tapi lebih gila. Dibilangin gitu gue kan malah, oh iya, oh oke. Terus apa? Queen gitu. Iya, kalau Queen dulu gara-gara apa ya? Lupa sih gara-gara apa, gara-gara temen sekolah apa gimana gitu. Pada Queen apaan sih Queen? Gue beli kasetnya terus pertama kali gue denger gitar distorsi itu ya lagu Queen. Lagu apa ya, Brighton Rock apa gitu. Gitu juga tuh. Apa? Nggak umum istilahnya. Kan orang biasanya apalah radio hitsnya segala macam gitu. Ini Brighton Rock kan. Iya. Lagu Itu distorsinya aneh soalnya kan. Ya gue no, hang on. Pertama kali distorsi Kiss. I was made for loving you. Oke. Walaupun agak disco ini ya. Yoi, beatnya disco, tapi gitar distorsi pertama kali itu. Oke. Terus lo kan maksudnya lo dari kecil juga pasti udah ngebentuk personal taste sendiri lah ya, dalam artian musik itu kan bisa jadi sangat subjektif gitu kan. Iya. Lo tau nggak yang apa yang musik buat lo sama yang kayaknya gue nggak doyan deh nih kayak gitu. Dari kecil udah kebentuk pemilahan kayak gitu nggak, kalau boleh disebut? Iya nggak ya, gue apa lo dulu ya take it as it comes aja, jadi lo kayaknya gitu sih gitu ya, ada di radio, di TV apa ya lo demen lo dengerin, enggak ya udah lewatin gitu. Iya, ya gue kayak seperti orang-orang pada ya anak-anak pada umumnya sih gitu. Lagi zamannya rock, gue dengerin rock gitu. Iya. Terus tiba-tiba 80-an tuh kan new wave dan apa namanya ya pop 80-an gitu kan, Duran Flock of Seagulls, AHA gitu-gitu. Tuh. Gue sempet ke situ juga gitu. OMD, terus siapa lagi sih tuh? Ya 80s hits lah pokoknya. 80s stuff ya, Dan 80-an. Itu gue agak menarik deh, maksudnya dalam artian gue baru aja tahu kalau termasuk dari semalam gitu. Ada banyak fase hidup lo banyak nggak banyak sih, tapi mungkin karena basic dari ibu lo sering ke Australia untuk study, jadi lo ikut juga kayak gitu kan. Jadi basically lo terekspos ke dua lokasi geografis ini nih, which is berbeda banget kan dulu, apalagi tahun 80-an gitu kan. Jakarta, Sydney juga dulu bukan? Canberra, tapi setiap gue ke Australia gue ketemu nyokap di Sydney. Oke, kan udah beda banget tuh kan. Udah beda. Gitu. Itu secara nggak langsung ngebentuk itu lo nggak sih taste musik lo? Gue kalau taste music mungkin lebih kayak lo bilang take it as it comes sih gitu. Cuman entah kenapa, mungkin entah personality gue atau apalah, gue nggak ngerti gitu. Gue selalu lebih tertarik sama hal-hal yang nggak wajar aja, yang agak aneh-aneh gitu loh. Iya. Ya kayak zaman new wave punk gitu, gue
tertarik sama kayak band-band yang tadi gue sebut, Yazoo gitu-gitu. Gue gak ngerti kenapa, gue beli aja kaset gitu dan menurut gue seru-seru sih isinya gitu. Tapi a big chunk atau sebagian besar hidup lo waktu muda dulu di Jakarta ya, waktu itu? Iya. SD SMP kan, at least? Iya. Lu mulai ke Australia lagi tahun 97 berangkat? Gue berangkat ke Australia itu 89. 89 baik 97 ya? Balik 97. Oke. Berarti SMP lo kesana tuh? Udah ketebak kayak umurnya berapa ya? Gue berusaha menghindari itu loh kata. Lihat interview di Mugos Media, ngamuk-ngamuk, anjing ngomongin umur gue mulu. Tapi kan kalau di interview agak-agak seumuran nih. Iya. Tapi 89 lo kesana, which is basically SD SMP lo di sini lah ya, di Jakarta, which is mungkin belum sebegitu formatifnya nih kalau kegiatan bermusik dalam artian lo kayak masih Belum dengerin gitu kan. SD SMP ya, SMP mulai sih, SMP tuh mulai yang abis dari Kiss Queen itu mungkin fase itu tuh. Kiss Queen tuh SD kelas 1 sampai kelas 4 kira-kira ya. Terus kelas 5, kelas 6 gue nggak tahu deh, gue nggak terlalu ingat juga sih. Pokoknya setelah Kiss Queen itu sempat yang ke Duran dan semua new wave pop itulah. Mungkin sampai SMP, agak SMP juga masih, tapi udah mulai kenal kayak Judas Priest, Motley Crue, Van Halen, gue inget banget tuh pertama kali gue beli Van Halen 1984, 1984. Ya. Itu inget banget ya, itu paling gede, album paling gede tuh ada Jump kan di situ. Iya, ada Jump. Itu berarti gue kelas berapa ya, 84 tuh. Pokoknya patokannya tahun 84 aja. Gue mulai agak ngerok tuh dari situ gitu karena album itu. Judas Priest, Motley Crue, terus bahkan kalau nggak salah sampai Slayer pun tuh kelas 3 SMP kalau nggak salah udah ada ya. Iya. Yang Rain in Blood. Iya. Jadi dan kasetnya tuh masih yang Tim Records itu kan, ingat nggak lo? Yang itu. Lo main sama siapa sih dulu? Kok denger gitu-gitu. Makanya gue, jadi ya itu dia, makanya mungkin lebih ke yang itu dari om-om lo tuh, bukan kan? Enggak, bukan. Teman sekolah. SD di mana dulu? OL. Alkabora, oke. Iya. SMP? Situ juga? SMP situ juga. Gue TK, SD, SMP tuh di situ. Yang di Pondok Indah tuh ya? Masih di Pondok Indah? Pertamanya di Panglima Polim malah. Oh, oke. Panglima Polim, terus SMP pindah Pondok Indah. Iya, dari teman-teman sekolah gue. Jadi gue nggak ngerti kenapa. Ya itu tadi, makanya gue bilang lebih ke personality yang menentukan taste musik gue daripada yang lain gitu. Jadi, termasuk di situ juga lo belajar gitar sama teman-teman itu? Belum sih, gue belajar gitar gue malah kira-kira SMP gue sama tetangga gue malah. Di rumah? Iya, sama tetangga gue, dan gue tertariknya karena dia main gitar listrik pertama. Kalau di nongkrong dia bawa gitar kopong kan. Kayaknya kelihatannya, gue lagi, karena gue, nah inget gue, jadi karena zaman new wave pop itu kan, dan gue dulu sempet les organ itu tadi, gue jadi kayak yang oke nih, gue Nick Rhodes nih. Anjir. Jadi kayak gue jadi oke lah, gue nggak main gitar tapi gue main keyboard aja lah gitu kan. Dan zaman itu juga lagi musiknya yang lagi ngetren adalah musik-musik gitu kan, new wave kan, electronic music gitu. Tapi gue ngeliat teman gue kok kayaknya lebih Spartan ya. Gitar. Gitar. Berdiri. Tinggal pokoknya nongkrong tinggal datang duduk genjreng aja gitu kan. Terus kok kayaknya lebih keren nih. Gue kayaknya main keyboard kagak dilirik sama cewek. Gak bisa jalan-jalan. Gak bisa jalan-jalan. Belajar juga gue akhirnya sama dia. Belajar gitar sama dia. Gitu. Masih ingat namanya tuh siapa? Tetangga lo? Masih, orangnya udah almarhum. Dia namanya Dadang F. Dahlan. Anaknya, dulu tuh bapaknya suka ngisi acara mimbar agama Islam. Seriusan. Bapaknya ini. Dahlan AS apa sih?
Ya mungkin kayak ada turun Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin. Nggak ngerti kalau itu, gue nggak tahu sih. Iya. Tetangga gue belakang rumah Di Tanah Kusir? di Tanah Kusir. Oh, iya, iya. Tapi anaknya gitu, anaknya ngeband, terus kalau nongkrong kaos kutung, Nah, ini. gitu. Ada jaminan ya orang tua, ada orang tua apa, anaknya apa. Maininnya Rolling Stone, men. Iya, iya. Gue belajar gitar sama dia mau diajarin Rolling Stone. Gue nggak mau, gue bilang gue pengen belajar Kiss dong. Iya. Nah, lu belajar ini dulu, kalau ini udah bisa baru lu main Kiss gitu. Oh, pengen pakai efek ini entar dulu katanya. Itu efek tuh belakangan. Lu belajar main yang bener dulu. Masih chord jadinya ya. Iya. Ya udah gue belajar sama dia. Iya, iya. Itu anak muda se-Jakarta dulu nyetun, ngejagger. Yoi. Jadi banyak pergaulan itu. Padahal gue gak pernah suka Stone. Iya. Terus lu 89 pindah tuh ya, SMP lah ya, ke ikut. Nah, gue sempet SMA di sini. Oh, SMA sama di sini. Sempet di sini. Nah, gue mulai serius belajar main gitar atau ngeband secara serius beneran itu pas SMA malah sama band SMA gue. SMA di mana, di OL juga? Enggak. TM Tirta Marta. Tirta Marta. Oke. Nah, itu baru Pondok Indah tuh ya. Nah, itu baru Dekat JIS. Iya. Oke. Sama siapa aja tuh di situ tuh? Di situ gitaris gue satunya lagi si Damon Kusuyo. Kusuyo, Nah, oke. terus ada vokalis gue si Dedi namanya, terus Reza. Apa tuh nama band itu? Masih kan enggak? Gue dulu dinamain apa ya? Pertama kita namain bandnya Desire. Oh, enggak. Lagu YouTube kan? Oh, yoi. Oh, pernah manggung di ini men kita. Kita pernah manggung di Pit Pub. Oke. Terus Iya. bikin posternya gitu. Nah, main apa itu dulu? Metallica, Halloween, Anthrax. Metal standar zaman dulu Iya, lah ya. metal standar zaman dulu. Apa lagi ya? Yang jelas gue inget 3 itu gitu. Lama-lama kita sampai bawain Testament, Flotsam and Jetsam gitu-gitu sih. Cuman Wih, mulai obscure. sih, dari dulu gue udah obscure. Tapi ya itu sih sama mereka mulai serius gitu karena ya Damon mungkin secara Dari keluarga pemusik dari keluarga pemusik itu dia udah lancar duluan kali ya. Ya gue mau nggak mau paling tidak mendekati lah apa yang di waktu itu bisa gitu. Serius dalam artian mulai ngedalamin instrumen, Iya. ngulik lagu, Iya, gitu ya. iya. Pelajarin apa komposisi gitu-gitu. Belajar skill Iya, gitu. iya. Kalau mau solo apa gitulah. Iya. Tapi kita sebelum mulai sempat ngobrol tentang scene Jakarta juga yang ternyata lo ada tepat di tengahnya gitu di Pit Pub akhir dekade 80-an gitu waktu itu bisa dibilang titik penting apa ya sejarah underground di Jakarta Indonesia malah gitu. Sempat di situ jadi lo manggung dan Karena anak-anak TM pada nongkrong di situ juga gitu. Ya gue akhirnya ikutan gitu. iya. Ya dan karena satu selera kali ya. Ya gua sama temen-temen band SMA itu kan ya doyannya metal gitu. Iya. Dan di situ tongkrongan itu ya mereka pada dengerin metal akhirnya ya udah ke bawah. Iya. Buat yang nggak tahu Pit Pub nih, itu dulu pub kecil di Jakarta. Gue juga sebenarnya belum pernah ngalamin sih. Pub kecil di Jakarta, lokasinya di ruko-ruko yang di Pondok Indah, yang sekarang ada McD sama Burger King ya. McD sama KFC, itu di dalam-dalamnya tuh. Di situ gue dulu masih ABG anak komik. Ayo belum terciprat dosa jangan metal. Ada DH Komik sama situ ya. Ada DH. Toko komik pertama tuh di Jakarta kayaknya. Tapi ternyata kata Ian tadi Speed Pub tuh di belakangnya. Di belakangnya DH. Oke. Itu di situ bisa lo dibilang training ground lo ya untuk jadi musisi. Bisa dibilang gitu. Ya, dan gue bukannya gimana seingat gue dulu di kalangan band-band SMA gitu hanya ada beberapa SMA yang bandnya tuh lumayan diperhitungkan gitu. Nah antara lain band SMA TM, band SMA 82 kalau nggak salah ya, sama GON sama PL juga deh kalau nggak salah. Pokoknya itu deh 4 sekolah itu. Dan seingat gue ya scene-nya sih kalau nggak di Pit Pub ya di antara
sekolah-sekolah itu gitu. Oke. Tapi ada di situ di Pitpap udah ada band senior jelas kan udah. Udah. Duluan Rezel tadi apa lagi lu bilang? Rezel, Commotion Resource. Commotion Resource which is ada cikal bakalnya. Sekarang Getah. Getah. Oke. Udah ya udah titik awal di situ ya. Rotor gitu di situ juga nggak? Rotor At least pas lu lagi nongkrong? belum malah. Belum. Pas gua nongkrong belum. Sesudah itu mungkin Sitang bro ya. Suckerhead dulu sih sebelum Rotor. Oh iya oke. Suckerhead dulu 89-an gitu kali ya. Betul. Jadi ya dulu sih seingat ingetan gue juga udah rada-rada ya. Ayo kita jogging memang nih. Yoi. Awalnya ya tadinya emang cuman kayak anak-anak TM sama anak-anak yang emang di situ ya. Si anak-anak Commotion Resource itu, dan terus lama-lama ya jadi nambah gitu, jadi ada beberapa band yang memang berasal dari situ. Salah satunya ya Suckerhead. Oke. Kalau nggak salah sih. Nah. Oke. Terus begitu 89 dulu SMA apa kelas 1, kelas 2 pas pindah ke Australia itu tahun berapa? Pertengahan kelas 2. Jadi kelas 2 gue nggak selesai, tengah-tengah gue pindah ke Australia ikut nyokap. Pindah ke sana. Yang jelas itu pasti selama hampir 8 tahun ya. Itu bisa jadi episode penting juga tuh buat tuh kan pasti kan. Oh iya. Karena gue kuliah di sana cuma 3,5 tahun tapi benar-benar gue nge-expose gue ke subkultur yang beda banget. Yoi. Iya. Yang gue pikir band underground di lokalnya cuma gitu aja, di sana gila lebih variatif lagi, lebih ekstrim. Terus juga gue di expose dengan band-band lain, mau ngeliat konser tinggal milih kayak gitu kan tiap weekend gitu. Iya. Kejadian sama mau lo berarti ya? Iya, kurang lebih. Gue yang jelas di gue berangkat ke sana sebagai, dulu yang gue tahu adalah either lo anak metal atau lo anak disco. Ketika gue SMA. Oh, oke, di sini ya? Di sini. Betul. Ketika gue SMA di sini. Anak basket. Iya, kalau nggak anak basket sama anak disco kadang-kadang nyampur. Betul. Tapi yang bagi gue dulu tuh, ya lo kalau nggak anak disco, anak metal. Karena lo nggak, kalau lo anak metal lo nggak mungkin suka lagu disco. Kalau lo suka disco lo nggak mungkin suka lagu metal. Iya. Kan dulu itu dualismenya kan gitu. Terus berangkatlah gue ke sana kan. Sampai di sana gue masuk ke public school di sana, langsung lah dikasih lihat itu yang macem-macem gitu, yang ya ada metal, ada ternyata bukan cuma disco gitu, ada anak hip hop, ntar ada anak apa lagi ya, ada anak skate, ada anak apa. Itu di Canberra? Di Canberra ada anak punk, ada anak goth. Iya. Pertama kali gue lihat anak-anak goth tuh di situ, yang gue lihat, fuck, ini mereka sekolah nih kayak gini. Iya. Gitu loh. Dan fashion pol juga ya. Fashion pol banget men. Dan seumur hidup gua, dandanan gothic yang menurut gua paling keren dan paling bener itu yang ketika gue lihat waktu gua di SMA, di high school itu. Bagi gua gitu. Canberra di mana tuh tadi? Narrabanda College. Oke. Sebenarnya itu juga bukan Canberra tengah ya, maksudnya agak di pinggir enggak? Suburb sih ya. Iya. Agak ke suburb gitu. Tapi suburb aja udah sedemikian beragamnya ya, subkulturnya. Iya, anak orang-orang kota juga sih yang kuliah di situ, yang sekolah di situ sih. Iya. Gitu. Dan ya akhirnya gue dikasih lihat gitu, jadi bukan dikasih lihat ya, akhirnya gue itu pertama kali gue tahu gitu. Ternyata gitu. Nah itu berpengaruh nggak ke progresi ininya ya selera musik lo lah gitu. Yang jelas sih berpengaruh ke proses pencarian jati diri. Gimana tuh maksudnya? Iya, gue kadang-kadang gue jadi bingung gitu, gue nggak masuk kemana-mana kan gitu, gothic enggak gitu. Kalau metal kok kayaknya kalau ngelihat mereka tuh kayaknya metal tuh gitu banget gitu, harus yang itu gitu. Sementara gue suka bermacam-macam kan gitu, kadang-kadang gue suka suicidal tendencies juga suka gitu, yang suicidal tendencies itu banyak yang dengerin anak skate-nya kan waktu itu kan. Gue suka Sex Pistols juga, tapi gue suka Poison juga gitu. Dan gue suka Testament gitu, jadi kayak
gue nggak kemana-mana nih kayaknya gitu, tapi senggangannya gue jadi kayak yang ya udah gue nongkrong sama anak-anak yang apa ya, yang nggak diterima dimanapun gitu, maksudnya yang gotik enggak, yang metal enggak, hip hop enggak, apa enggak gitu deh kelihatannya ya. Jadi kayak gue juga nggak ngerti tuh anak apa namanya gitu, cuman ya yang mau nerima, bukan mau nerima ya, yang bisa gue masukin, gue ngobrol apa nongkrong bareng sama mereka ya udah gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi udah sampai perjalanan Adrian lagi di Australia nih. Lu terekspos dengan berbagai macam subkultur dan anak-anak yang ternyata ngebuka ini lu gila, ada model-model kayak begini ya. Gitu. Nah iya. Terus tapi lu di saat yang sama lu juga ngerasa kayak gue kayak nyambung ke anak-anak ini. Terus gimana tuh cara adaptasinya atau blending ini? Iya. Seingat gue sih, gue akhirnya bergaul sama anak-anak yang tersingkir juga. Outcast. Ya enggak sih, maksudnya ada beberapa yang bisa gue tongkrongin bareng gitu. Emang kebetulan aja anak-anak ini juga nggak sepopuler yang lain gitu. Tapi doyan musik juga. Iya, doyan musik juga. Apa namanya? Doyan musik apa nggak? Gue lupa deh. Pokoknya ada yang anak skate-nya, terus ada yang gembel, ada yang apalah macam-macam gitu. Iya. Beberapa gitu. Sempet nongkrong sama ini juga, apa yang gotik tapi nggak nyampe gitu, karena ada juga tuh. Jadi ada yang gotik yang primadonanya di sana, yang benar-benar pokoknya dandanannya yang dapat banget lah, yang tadi gue bilang itu. Ada juga yang setengah-setengah lah. Jiwanya gelap cuma masih belum meletak keluar. Iya gitu, yang kadang-kadang nongkrong sana nggak bisa, nongkrong sendiri di sini gitu. Kayak gitu-gitu. Yang apa lagi ya, sempat nongkrong sama anak itu juga. Ini lu pasti juga diperkenalkan dengan nama-nama baru tuh, musik-musik baru dari mereka nih. Oh iya. 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 Terus biasanya mereka sangat bangga dengan ke-Australian musik ya, dan artinya mereka bangga dengan nama-nama local names ya tuh. Gue nggak tahu deh, kalau gue dulu di beberapa teman-teman kayak gitu, mereka kenalin gue ke UMI kayak gitu, terus Frenzal Rome dulu apalagi. Frenzal Rome. Iya kan, Hatons gitu. Waktu gue di high school sih belum terlalu ini kali ya, belum terlalu kenal dengan band lokal sana ya, kecuali mungkin ya Midnight Oil, Coach Soul gitu, Jimmy Barnes, Akadaka, iya, iya, kecuali yang ngetop gitu ya. Cuman emang masih ini aja, jadi apa ya, emang kayak kumpulan gitu, ada yang doyan banget Minor Threat, ada yang doyan banget Charge GDH gitu-gitu, Agnostic Front. Jadi gue sempet juga tuh nongkrong yang begitu-begitu gitu. Krusty. Bukan Krusty, mereka yang Sharpie, pernah denger gak lo? Oh, Skinhead Against Racial Prejudice. Iya, kayak gitu. Jadi mereka skinheads tapi nggak yang rasis gitu. Sempet nongkrong kayak gitu juga. Terus ya denger yang pokoknya band-band baru dari mereka itu sih. Walaupun lu masih nggak afiliasiin ke any certain musik lah, misalnya lo ahap ya semua pokoknya. Iya, gue kenal semua gitu. Itu bahkan itu kan awal-awal Nirvana baru nongol, dan belum ngetop gitu, grunge belum ngetop gitu. Iya. Itu gue sempet yang apa sih gitu. Iya. Sebelum Smells Like Teen Spirit nongol di meledak gitu. Iya. Lo akhirnya melanjut ke University of Western Sydney. Iya. Design. Itu tahun berapa ya? 91 ya kayaknya. Dan berarti lo tinggal sendirian dong? Bisa dari nyokap. Tinggal sendiri di Sydney? Di Western Sydney ya. Sendirian banget? Sendirian banget. Ini fase dimana kayaknya waktu itu lo udah pernah ceritain kalau
lu tinggal di outback, Iya. terus turun jadi cowboy lu. Iya, yoi. Itu lebih bisa detailin nggak apa di situ momen pertama lo kenalan sama blues atau gimana? Belum sih, jadi pertama gue masuk kuliah justru memang gue masih semangat ngeband, gue masih menggebu-gebu gitu. Jadi yang soalnya gue sempet waktu di Narabanda itu juga sempet yang pengen bikin band sama anak metal situ juga gitu. Iya. Canberra kan ada scene metalnya sendiri tuh, sampai ada yang Armored Angel lah, terus band apa yang sempet ngetop dari Canberra juga tuh. Nggak tahu kenapa, ya gue kan karena di high school, di Jakarta, di SMA gue main Testament gitu, sampai sana gue pengennya main thrash, tapi nggak tahu kenapa anak-anak Canberra tuh jadi pada doyan death metal semua, minimal Sepultura gitu. Oh, eranya lagi kayak gitu. Eranya gitu, Morbid Angel gitu, yoi, kayak gitu-gitu. Wah, nggak masuk lagi nih. Jelimet banget. Yoi, akhirnya gue kuliah 1 semester di Western Sydney itu, tapi gue nggak betah, gue cuti, balik ke sini. Baru di sini tuh yang gue pengen ngeband nih gitu. Karena memang di sana susah ya ngeband. Pertama latihan tuh susah kan, kalau nggak salah. Gue dulu pernah di Australia susahnya nih, mau latihan aja tuh lu yang namanya nyewa studio cuma space doang. Iya. Ya kan, ampli lo bawa sendiri, gitar lo bawa sendiri, drum kit lo bawa sendiri, ya kan udah. Iya. Jadi namanya latihan tuh di tempat doang sama listrik. Iya. Jadi agak susah tuh ya kalau nggak salah latihan. Alat-alat nggak ada. Gue selama di Canberra gue bisa ngeband tuh ya sama teman-teman aja yang kebetulan dibolehin sama orang tuanya Di rumahnya. Iya. Kalau enggak ya nggak bakal kebeli lah latihan di studio. Nyokap gue kan Mahal. student. Iya. Nyokap gue student, guanya lagi. Mau nyewa studio gimana? Oh tapi jadi lo sempet ke Jakarta dulu tuh? Gue sempet ke Jakarta dulu. Berapa lama tuh? Gue ambil cuti berapa? Gue ambil cuti 2 semester. Setahunan berarti ya? Setahunan, Di sini? Iya. Ngeband lagi di Jakarta? Cita-citanya begitu, tapi gagal. Pakai latihan doang? Yoi. Kata mulu tempurnya kagak? Iya, gitu dah, latihan gitu. Sama Damon lagi atau? Sempat sama Damon, pas gue balik ke sini Damon udah join sama Kidnap. Katrina, oke. Nah, jadilah gue ikut-ikutan jadi kru gitarnya dia. Waktu lagi rajin-rajin manggung tuh ya dulu. Album Iya. baru keluar kan 92 ya masalah. Album yoi. Iya. Dan gue, jadi pas gue balik itu ceritanya gue bawa ampli nih. Sebuah ampli yang namanya cukup disegani di dunia ampli lah gitu. Apa tuh? Impact bukan? Soldano, oke. Terus akhirnya yang make ampli itu buat rekaman pertama kali malah si Damon buat Kidnap. Oke. Terus ya gue yang nyetingin, terus miking segala macam gue apa. Akhirnya gue di sini ketika baru datang gue jadi gitar tech-nya dia. Dengan Soldano itu di Dengan ampli gue. Lu bawa tuh dari sana ya ke sini? Iya. Dan akhirnya gue dengan modal ampli itu gue tadinya pengen bikin band sama si ini, si itu, tapi nggak ada yang jadi. Dan akhirnya gue berkeputusan udahlah, gue berhenti main musik, gue udah bener gue sekolah aja kali ya. Gue jual itu semuanya. Di sini? Di sini. Masih tahu nggak siapa yang megang tuh ampli? Tahu gue. Siapa? Nggak, udah apa? Jadi itu sempat ke beberapa Pindah tangan beberapa orang gitu. Pertama pas gue mau balik ke Australia, gue jual pertama kali ke Pai. Oke. Terus dari Pai terus sempat ke siapa dulu. Pokoknya yang nama-nama yang gue inget tuh gue nggak tahu dari siapa ke siapanya, tapi yang gue inget tuh setelah dari Pai tuh ada ke Lilo, Baron, Master semua tuh. siapa lagi ya? Lilo, Baron, siapa lagi gitu. Terus sekarang terakhir yang megang Mas Ed. Oke. Iya. Dan sampai sekarang gue belum sempat nyobain lagi. Tuh kalau kayak gitu biasanya kayak
apa ya, cinta pertama pengen dicoblos lagi gitu. Anjir. Iya kan masih Iya, apa iya. namanya memorinya tuh. Oh, oke. Ya terus dari abis itu karena gue gagal pas gue di situ gue gagal ngeband, ya udahlah gue jual aja semuanya, balik lagi Balik lagi terusin kuliah. terusin kuliah Desain grafis. desain grafis. Oke. Western sini gue dulu udah nyaris masuk situ juga tuh yang sebab gue mau Iya. kuliah engineering, musik engineering. Music engineering. Iya, belajar Oh, di ada? engineering. Ada di Western Sydney Nepean. Gue masuk ke situ cuma Oh. gagal cuma gara-gara gue cerita dikit nih ya. Persyaratannya mesti bikin lagu, Oh. ciptaan sendiri, Ah. main dengan instrumen sendiri, Hah? nyanyi, terus direkam dikirim ke sana. Tapi ini ada satu part yang bikin gue gagal adalah harus dibikin notasinya, not baloknya. Oh. Kayak gitu, gue kagak bisa ya. Gue kemana-mana nawarin orang bikin gue lagu ini dong notasinya, nggak ada yang bisa ketemu, nggak ada yang bisa bikinin. Sampai karena deadline udah deket, gue kirim dah nekat sono. Nggak Kirim, orang sampai nelfon representasinya, ini lu udah diterima tinggal not balok aja nih. Dia bilang bisa kirimin nggak? Kagak ada, gue yang nulis siapa teman-teman gue. Gagal gitu. Oh. Kayak gitu. Oh berarti lu ngedaftarin ke Faculty of Music ya? Iya. Ya, Gitu. sorry. Tapi Jurusan 98 ya nih. Oh 98. Heeh. Oh baru balik itu. 98. Anjir ketahuan lagi gua. Ya gue juga. 98 tuh ya. Jadi Oh, oke. mungkin waktu lu belum ada kali gue. Enggak, gue soalnya waktu gue kuliah anjir jadi nostalgia ya. Waktu kuliah gue sempet nongkrong sempet main sama anak-anak musik juga di sana. Oke. Faculty of, kalau nggak salah sih itu Faculty of Performing Arts tapi yang jurusannya musik. Kalau nggak salah ya, betul. iya kan? Karena engineering juga untuk ya bisa termasuk kategori performing mungkin ya gitu. Iya. Untuk sound dan ngaturnya gitu. Iya. Live atau recording? Recording ya. Heeh. Oh iya mungkin jadi satu sih. Iya. Terus ya itulah pokoknya gue diarahin ke situ sama agent di sininya nggak masuk gitu. Tapi itu lu balik lagi desain ya, kenapa desain waktu itu lu milih? Ini lucu lagi ceritanya. Jadi kembali lagi nyokap gue yang sudah melihat gelagat gue pengen jadi musisi kan. Ketika gue high school di sana gitu. Terbukti dari jurusan. Jadi di high school di Narrabanda College itu lo udah boleh milih nih. Lo mau belajar bidang studinya tuh lo boleh milih sendiri. Gue nggak tahu sekarang SMA di sini sistemnya gitu apa enggak gitu. Tapi lo minimal harus ada sekian SKS. Untuk memenuhi SKS itu ada beberapa mata pelajaran wajib yang lo memang harus ambil supaya cukup SKS-nya. Setelah itu di luar itu lo bebas. Gitu. Yang gue pilih itu untuk memenuhi SKS itu standar matematika, bahasa Inggris, sama apa lagi ya? Udah 2 gitu kalau nggak salah. Oke. Sisanya gue ngambil desain, fotografi, musik. Oke. Ini lah ya. Nyanyilah pokoknya gitu. Apalagi gitu gue lupa. Ternyata musik tuh ya itu. Lo harus ngambil teori musik yang notabene adalah belajar not balok. Tuh. Anjir itu pelajaran paling boring sih. gue crochet quiver, ya, aduh gila, dan gue nggak tahu gue lulus apa nggak waktu itu. Terus desain gue agak lumayan interest tuh ke situ karena gue bisa gambar, gue bisa pokoknya bikin yang artistik lah di situ gitu, termasuk bikin model kayak jadi desainnya memang belum terspesifikasi gitu apakah grafis atau produk gitu kan. Jadi pokoknya desain aja gitu. Lo bayangin sebuah SMA bisa punya mata pelajaran desain gitu kan, gue seneng banget men gitu. Di Jakarta mana ada. Nah nyokap gue yang udah ngeliat gelagat nih anak tiap hari nongkrongnya sama anak band, nongkrongnya di toko musik, terus ntar dikit-dikit beli CD gitu. Terus sama dia gue langsung didaftarin di Western Sydney itu. Oke. Jadi gue nggak ada pilihan lain tuh. nggak ada pilihan lain gue. Jadi sempet yang
udah kamu mau kuliah apa di sini? Kamu cari-cari, jangan sampai telat nih. Enggak, aku mau pulang, aku mau main band gini-gini. Enggak, kamu cari-cari ya, kamu lihat-lihat aja dulu gitu. Pokoknya bener-bener omongan gue tuh dialihin aja supaya gue nyari kuliah gitu, nyari sekolah buat di sana. Terus ya udah langsung didaftarin. Jadi belum gue sempat babu, udah mama bayarin pendaftaran kamu cepetan kirim portfolio. Hah? Iya. Ya udah gue kirim ya portfolio gue. Dan untungnya diterima sih ternyata gitu. Akhirnya gue pertama kali daftar tuh itu kok diploma gitu, cuman D3 doang, social diploma gitu. Dan itu gue terselamatkannya karena UWS tuh satu-satunya yang punya program itu waktu itu. Diploma itu ya? Diploma itu, akhirnya ya udah gue keburu masuk situ duluan. Lu sendirian terus itu, nggak tinggal sama siapa? Share flat house gitu? Di semester pertama itu sebelum gue cuti itu homestay gue kan. Oke. Homestay sama pendeta gitu. Aneh banget. Ya sebetulnya ya aneh aja sih, maksudnya nggak ini juga cuman lempeng banget aja. Tapi karena lu mulai pindah-pindah tinggal sendiri sama orang gitu kan? Setelah gue balik ke sana lagi baru. Dulu gue tinggal di kayak uni housing gitu, nah itu baru deh gitu tinggal sama orang-orang yang sama gebleknya gitu. Iya. Cuma di situ lo bilang itu momen dimana lo terekspos sama blues nggak atau apa? Gue ingat waktu lo bilang gue jadi cowboy man di sana gitu kan. Terus main-main ke outback, padang pasir gitu kan, gurun atau ada rawa gitu. Emang daerah sini, lu nggak sempet kesana ya? Enggak, gue sih belum sempet explore lah gitu. Ketika itu daerahnya emang kayak gitu men. Jadi dia buka kampus tuh kayak di sini buka kampus di Depok gitu ya. Iya betul. Jadi emang cari tempat yang luas, murah mungkin ya. Di sana tuh jadi kayak yang outback gitu emang tempatnya. Itu kira-kira lo kalau naik kereta kira-kira sejam lah gitu dari kota gitu ya. Iya. Sejam setengah jam gitu, setengah jam kalau nggak stop at all stations gitu. Terus dari stasiunnya sampai ke kampus tuh lo kira-kira jalan dulu kali ada 20 menit kali, 15-20 menit gitu. Jauh lagi dan itu kayak yang udah aja gitu tuh gersang gitu kayak bukit-bukit gersang gitu. Dan nggak ada apa-apa lagi, udah langit aja di atas gitu, itu bener-bener kayak apa sih, kayak landscape cowboy gitu. Ini musik apa yang lagi nemenin lo di era ini? Nah, gue kan mulai sosok itu tuh apa ya, sosok kayak mature dari rock dan metal gitulah. Gitu. Kalau gue bilangnya sih gue ingin mencari musik yang lebih apa ya, intensnya sama tapi nggak seberisik atau secara audio tuh nggak sekeras. Iya nggak seagresif itu. Gitu. Intensitas atau mungkin agresivitasnya sama tapi secara audio, secara sonic gitu nggak loud gitu. Nah, itu lo nemuin di mana tuh? Iya di situ. Musik apa maksudnya di bandnya atau? Album penting lah buat lo waktu itu di era itu. Kita kan lahir dari generasi album kan? Iya, ini gue mungkin agak melupakan beberapa fase gitu karena kalau terlalu detail kebanyakan sih kali ini. Yang gue ingat pertama tuh akhirnya Muddy Waters. Oke, yang mana nih? Early Plantation Recording. Wih, gue jujur kalau itu nggak tahu itu gue. Jadi sebelum Muddy Waters jadi Chicago Blues gitu, dia ternyata dulu sempat kayak Delta gitu juga. Jadi mainnya bener-bener cuma berdua atau bertiga. Gimana atau ceritanya? sendirian malah. Jadi dia dulu tuh Delta Blues player juga ternyata sebelum elektrik gitu, sebelum jadi Chicago Blues. Nah itu era-era itu ada di album itu.
Gimana ceritanya dan siapa yang kenalin lu tuh ke situ? Oh, Kalau discover sendiri. Nah, kan setelah gue balik ke sana kan gue nggak punya alat musik. Gue pikir gue sendirian ini aja lah, gue beli gitar kopong aja lah, gitar murah aja lah. Gitu. Main gitar kopong sendirian, gue kayak nyari musik yang bisa gue mainin sendirian gitu, dan dengan kemampuan kantong yang ada gitu, gue kalau ke toko CD gitu gue nyari yang bargain bins gitu kan, Muddy Waters murah nih gitu, nggak mahal, ya udah gue beli ini aja. Out of curiosity aja, random aja. Ya, sebelum itu juga kayak yang gue memang udah sempat tertarik sama permainan slide gitu dari kayak band-band metal yang gue denger gitu, kayak Cinderella, Badlands. Itu kan mereka juga main kayak musiknya kan blues based, Lynch Mob gitu. Musiknya kan sebetulnya blues based. Dan gue emang sempet yang kayak ini asalnya dari mana sih gitu. Sempet nyari kayak gitu, dan sempet kayak penasaran sama kayak akarnya di mana dan American culture yang Southern, yang Louisiana, terus rawa-rawa dan buaya kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah terus gue beli itu, anjir ini nih kayaknya gitu akarnya gitu. Terus ya udah, gue yang tinggal di kayak sebuah uni housing yang cuman kayak rumah sederhana kotak gitu, terus sekitar gue pemandangannya seperti outback itu gitu, outback gitu. Gue buka kan tuh CD kan, terus gue buka ada foto rumahnya si Muddy Waters itu, anjing mirip gitu man. Padang gurun gitu, langit tuh. Iya, kayak dia rumah dia di ladang-ladang perladangan dia gitu, perladangan tempat dia kerja dulu gitu, cuman bener-bener gubuk kayu gitu doang. Wah yo ini nyambung ya udah akhirnya. Jadi udah main slide di situ ya di album. Belum ngerti banget, tapi udah nyoba nyari gitu. Nggak, maksudnya si Muddy Watersnya udah. Si Muddy Waters ya udah bermain slide gitu. Emang dari awal dia sebetulnya ya dari awal kan dia main Delta Blues gitu. Akhirnya kan itu yang dia mainin pakai gitar elektrik, dan akhirnya jadi Chicago Blues. Iya, mereka dulu biasanya pakai bottleneck doang ya, masalah. Bottleneck ya. Dipotong terus udah main gitu ya. Iya. Tekniknya gimana sih yang tuh bisa mereka main gitu? Apa tujuannya dan setahu lo apa? Biar apa tuh? Panjang ceritanya. Iya, ntar episode baru lagi tuh ya. Itu udah sih, itu gue kemarin sempet yang bukan kemarin sih, ya apa ya, emang itu ada ceritanya sendiri sih gitu. Jadi kayak sejarahnya kenapa sliding, kenapa mereka bisa come up with playing, mereka bisa nemuin teknik seperti itu gitu. Dan kenapa African American yang tahun segituan itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan tangga nada blues itu dari mana kayak gitu. 12 bar gitu. Atau enggak juga? 12 bar tuh ternyata justru itu kayak hasil telaahan atau hasil setelah dipelajari sama orang kulit putih, akhirnya akademis akhirnya dibilang itu 12 bar gitu. Diformulasikan. Aslinya sih lebih kaya dari itu. Lebih bebas. Nggak harus 12 bar amat gitu loh. John Lee Hooker yang awal-awal itu bahkan cuma satu chord dari ujung ke ujung gitu. So, amen, tapi itu bisa dibilang perkenalan sama blues tuh ya, yang bukan sebetulnya perkenalan bukan gitu, tapi akhirnya jadi dimana gue menemukan musik yang emang kayak cocok dengan apa yang gue cari gitu. Ternyata ya itu. Sebelumnya gue sempet sih zaman masih gue main metal gitu juga ada yang, lo harus dengerin ini blues, lo harus denger Jimi Hendrix, lo harus dengerin. Ya
sebagai ketika itu gue yang lagi senang-senangnya Ingrid Malmsteen disuruh denger Hendrix gitu kan kayak apa nih gitu doang gitu nih ngaco nih mainnya gitu kali ya. Belum nyangkut. Belum kepatil. Belum kepatil begitu gue dengerin Muddy Waters waktu itu. Oh ternyata gini toh. Apa? Dari momen itu lo jadi disciplesnya blues lah, jadi apa? Iya bisa dibilang gitu, jadi gue jadi Belajar. tertarik. Ya hanya karena itu menurut gue musik dengan instrumentasi yang simple yang mungkin gue juga bisa mainin di rumah gitu. Itu lo belajar otodidak atau sama orang lain lagi selama itu? Otodidak aja abis itu. Dari lo dengerin, by listening, terus lo kulik-kulik tekniknya. Dulu belum ada YouTube bla 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 segala macam ya? No. Jadi gimana lu dengerin doang tuh? Iya, jadi gue pernah waktu gue pulang ke sini dan nongkrong di Potlot itu, ya by the way pas gue cuti itu kan gue sempat nongkrong di Potlot, itu sempat diajarin sama salah satu anak situ almarhum Aryo open tuning. Jadi bahwa dia yang pertama kali bilang bukan bilang sih tapi meyakinkan ke gue bahwa lo kalau main slide lo kalau main gitar in general lo nggak harus dengan steman yang standar gitu. Dan dia ada satu lagu dari musisi Prancis apa gitu dengan open tuning tapi bukan blues. Nah ketika gue kesana dengerin Muddy Waters mulai curiga gitu, orang main slide nggak mungkin nggak open tuning nih. Soalnya ya gimana caranya lo dengan pipa besi bisa bikin chord gitu kan. Ya udah akhirnya gue yang dikasih tahu sama si almarhum Aryo itu gue cari aja, ternyata benar. Buat yang lagi nonton, open tuning itu terminologi di main gitar, dimana kalau lo gendreng dengan steman tertentu itu udah kayak kunci G gitu ya? Iya, udah kayak chord lah. Itu prakteknya biasanya setahu gue tahu itu dari Keith Richards tuh. Iya. Open G tuh biasanya kan. Iya. Zeng udah G gitu. Oke. Terus dari situ lo kulik-kulik lagi ya. Akhirnya ya ternyata benar. Jadi dari situ gue baru tahu bahwa ternyata hampir semua lagu, paling tidak hampir semua lagunya Muddy Waters mungkin ya itu yang pakai open G itu. Oke. Nah, bisa dibilang itu kan akhirnya lo mendalami pelan-pelan the techniques ininya. Lo balik lagi ke sini tahun 97. Iya. 98 ya. 97 akhir 98 ya. Oke. Tapi lo baru rilis album Delta Indonesia, album pertama 2007. 2000, iya benar. Apa yang sampai 10 tahun menunda lo untuk rilis album tuh? Kenapa tuh ya? Apa kalau got lost along the way atau drugs, women? No. Antara lain kerja dan nikah sih. Oh iya, oke. Oh kerja, lo sempat kerja ya? Gue sempat kerja. Jadi balik ke sini gue sempat kerja dan pegawai aja. Pegawai. Bisa ada membayangin gue pegawai. Gimana tuh periklanan? Gua sempet kerja 5 tahun dalam 5 perusahaan yang berbeda. Anjing gak ngebayangin gue lagi pegawai. Terus? Di advertising pernah, majalah pernah, desain firm pernah, apalagi lah gitu. Jadi desainer tuh ya? Iya. Corel Draw dan kawan-kawan. Yoi, freehand. Freehand dan apa sih Quark Express dan itu zaman itulah. Iya. Sampai akhirnya gue bermusik gimana? Nah, gue bermusik tuh yang sempet gue sambi sih itu kan. Sempet gue sambi tapi karena kayak gue harus kerja gitu jadi kayak yang disambi dalam artian gimana nih, iseng-iseng ngeband sama teman-teman atau? Jadi pas balik gue nggak langsung kerja sih gitu. Ya mencoba ngeband dulu dan emang nggak langsung main blues sih waktu itu gitu. Itu pertama kali gue kenal Bonnie sama Leo tuh. Leo Ringo ya. Oke. Jadi mereka dulu
rhythm section gue. Oh, oke. Jadi gue udah bikin lagu apa segala macam gitu yang memang bukan blues. Which is junior lo. Enggak deh, lu bukan PL ya? Gue bukan PL. Tapi kenal di mana tuh? Dulu ada studio namanya Rumput. Oh. Itu punyanya anak-anak PL. Iya. Gue kenal mereka di situ. Terus si Yuka Diana Rendra, tau kan lo? Itu tadinya dia yang memproduce lagu-lagu gue waktu itu, dan pada masa itu sih gue masih belum pengen indie ya, masih yang kayak Universal, Sony Music, EMI, masih gue harus kesana nih gitu kan. Dengan vokal gue yang pas-pasan gue bikin itu album yang bukan blues itu, terus dipasarkan ke mereka lah gitu, tapi nggak ada yang kayaknya nggak ada yang tertarik. Akhirnya ya udah gue kerja dulu aja. Masih ada tuh demonya? Ada kalau nggak salah. Wih, gue pengen denger banget tuh. Itu gimana formatnya? Pop or folk? Itu kayak apa ya? Kayak musik-musik kayak I don't know, like. Tapi tulisan semua dan udah di backup sama si Leon sama si Boni. Mereka, gue nggak tahu mereka punya apa enggak ya. Tapi emang lagu-lagu gue semua. Dan dibantu sama mereka gitu ya? Dibantu sama mereka. Berapa lagu tuh ya? Banyak waktu itu, nggak cuma mereka doang. Dulu Ion juga sempat ngedramin. Terus ada Christina main piano. Siapa lagi ya? Banyak sih. Lo sendiri nggak megang demonya? Masih ada lah pasti kan? Ada 4 lagu dari era itu tuh sempat gue jadiin bonus di album kedua gue. Oh, Karat dan Arang. Oke. Lo aransemen ulang tapi? Enggak. Rekaman dari tahun segitu gue masukin aja. Serius? Vokalnya sih. Oh, gue take ulang. Oh gitu. Kalau seingetan gue, Karat dan Arang itu masih nerusin format Delta, cuma a bit more eksploratif mungkin gue Iya. Di situ kan ada folknya juga, kalau nggak salah kan. Iya. Itu ada sebagian, ada 2 CD, berarti kan CD yang keduanya berarti ya? Atau campur? 2 lagu di CD pertama, 2 lagu di CD kedua. Oh, oke, gue nggak tahu yang mana tuh tapi. Ada pokoknya yang terakhir aja. Iya. Dua lagu-lagu terakhir. Itu lo apa ya, lo simpen selama itu berarti ya? Iya. Ya gimana lagi, mau buat apa? Iya. Gue juga apa ya, setelah gue keluar dengan Delta Indonesia gitu kan, kayaknya kan nggak tahu ya, maksudnya kayaknya jalan gue di situ aja gitu. Oke. Gue inget pertama kali gue melihat Ian nih. Lu mungkin nggak tahu gue nonton di situ mungkin. Itu tahun 2002. Hah? Iya, 2002 atau 2003 gue lupa, di Bibis. Oh shit. Iya. Bibis lantai 3. Lu cuma bawa gitar resonator lo, mic lo taruh di bawah, terus lo injak-injak kayak gitu, bikin gitar. Gue lagi giting berat sama anak beranda seperti itu, mabuk, terus ngeliat lo nganga semua aja kan, anjing. Aneh kayak begini gitu kan. Terus wow, tahu gue nggak tahu si Leo ada di situ juga malam itu apa enggak. Terus dia bilang, ini temen gue nih gitu si Ian gitu, lupa deh gue pokoknya. Tapi itu momen gue pertama lihat lo di Bibis. Oh wow. Itu sempat reguler di situ Ian. Iya, gue sempet kayak suka ngegangguin apa? Rama bukan? Enggak, bukan Rama. Siapa ya? Big City Blues Band kalau nggak salah. Pokoknya band reguleran blues yang suka main di situ. Gue suka ngerecokin mereka aja kalau misalnya lagi break gitu, gue boleh main nggak? Minta open stage berapa lama gitu ya? Iya, ya kalau mereka break kan nggak ada yang main kan? Nggak ada yang main nih om. Nggak ada deh. Terus yang aku bawa gitar boleh main nggak? Sama siapa lo? Sendirian aja. Ya terserah deh. Mereka yang kayak dismissive iya kayak
ngasih nggak ngasih gitu. Terus ya udahlah, dan karena hampir tiap minggu tuh gue recokin gitu supaya gue bisa main aja. Tapi karena dikasih dan akhirnya dikasih reguler. Ya udah, mau ngapain lagi, nggak dikasih juga nggak, mereka nggak ada ruginya juga gitu. Iya. Gue tuh pokoknya kalau blues tuh Rabu malam ya kalau nggak salah. Terus reggae Jumat malam atau ketukar, gue lupa deh. Iya, something like Kayak gitu. Gue itu yang gue inget dulu sama anak Branus dulu pas lagi baru kebentuk, lagi ngegengnya gitu kan. Terus datang tiap Rabu malam atau Jumat malam. Karena kenapa? Satu tempat di Jakarta yang dimana lo bisa nyimak dengan bebas. Ya di situ. Di Bar Blues. Sekarang tempatnya udah nggak ada. Udah nggak ada layangnya gitu. Terus ya udah nonton Tony Q kalau Jumat malam, reggae kayak gitu kan. Anyway, itu fase dimana setelah lo melalui fase sebagai pekerja kantor dan akhirnya gue bermusik aja deh nih gitu. Iya, kurang lebih gitu. Gue jadi selama gue kerja kantor itu sempet, gue lupa sih ya, entah sebelum atau selama gue kerja kantor gue udah sempet ke Bibis juga sih gitu. Oke. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kerja kantor itu ketika emang gue udah capek aja ngadepin klien. Gue masih kejebak. terus gue cabut, luntang-lantung nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue lagi-lagi ngegangguin orang main. Si Gugun waktu itu lagi rutin main di Star Daily dia kalau nggak salah. Wah, itu udah tahun 2005-an kan? Iya. Oke, setelah Bibis tuh ya? Setelah Bibis, dari situ baru tuh yang gue pokoknya gue memutuskan berhenti kantor tuh antara gue capek sama klien dan gue mulai ngerasa gue kehilangan momen nih. Jadi maksudnya anjing gue kenapa harus pakai bahasa Inggris sih? Iya, nggak apa-apa aja, cuma ntar dikasih tukang editnya biar kecapean bikin subtitle. I felt like I was missing a lot on like the music. Era itu lagi gila-gilanya band indie meledak kan? Nah iya. The Brandas nongol dan ya pokoknya band-band BBC nongol lah. Nah iya. Dan gue tuh missing out semua itu gitu. Gue nggak ngeh gitu karena gue sibuk kerja. Gue sempat kerja di Bali juga setahun kalau nggak salah gitu. Oh iya. But anyway, like terus gue jadi pokoknya yang kok kayaknya gue kerja mulu nih gitu, sementara atau ada Brandas, ada ini, ada itu. Ini anak-anak pada main di mana sih gitu. So akhirnya ya udah gue berhenti kerja, dan terus habis berhenti kerja anjing gue ngapain? Terus ya udah mulai megang gitar lagi, dan ya udahlah gue main lagu yang, atau gue main musik yang kira-kira kalau gue main musik idealis gue, which was at that time was not blues, kayak misalnya gue mainin lagu-lagu gue sendiri yang tadi itu, mungkin orang-orang nggak akan ngeh gitu. Tapi kalau gue main Delta Blues, pertama paling tidak ini musik yang udah established atau mungkin orang udah tahu, mungkin belum. Kedua, cukup unik karena sendirian, dan ini bentuk blues tapi yang lebih primitif lagi. Ketiga, kalau gue mainin musik ini di cafe expat, mungkin masih ada chance kali. Makanya gue nekat gitu. Dan ternyata benar gitu. Gue nempel si Gugun, gue ngisi breaknya dia, lumayan positif gitu. Karena masih satu genre lah gitu. Ya kita tahu musiknya Gugun, it's blues. Dan gue mencoba ngasih blues dengan versi yang lainnya nih gitu. Itu di fase itu gimana lu mulai ngumpulin materi buat album pertama nih? Kurang lebih gitu. Which is menurut gue itu ngegegerin, kalau buat gue sih itu another revelation lagi buat gue.
anjir maksudnya Delta Blues bahasa Indonesia kayak gitu. Itu gila sih menurut gue. Itu lo gimana keputusannya? Gue mau bikin blues tapi bahasa Indonesia nih gitu. Prosesnya lumayan panjang sih. Jadi ngomongin blues lagi nih, cuman. Iya sih benar. Anyway, ya intinya sih awalnya tuh kalau album itu khususnya awalnya dari ini aja sih, dari kayak gue karena gue sering main di Star Daily itu, gue mau bikin kayak semacam souvenir gitu, macam souvenir, dan setiap awalnya tuh kayak gue main situ gue rekam, terus hasil rekamannya gue jual. Yeah. Nah lama-lama, anjir, kenapa nggak gue mainin lagu sendiri ya gitu, sempilin lah 1-2 gitu, bisa nih kayaknya lolos nih gitu, gue mainin lagu sendiri, mereka tetap suka gitu, walaupun dengan bahasa Indonesia. Iya mungkin karena yang nonton ternyata adalah benar-benar niche market banget gitu, orang expat yang udah lama di sini gitu. Expat berarti mereka ngerti musik ini asalnya dari mana, dan mereka cukup terhibur karena wah anjing bahasa Indonesia gitu, mungkin gitu. Gua nggak ngerti juga. So dari situ gue yang kepikiran, oke lah, gimana gue kalau misalnya lagu-lagunya Delta Blues itu gue bikin pakai bahasa Indonesia. Ceritanya apa nih? Kenapa bisa? Apa yang bisa gue imajinasikan kalau misalnya gue menyanyikan lagu Delta Blues dalam bahasa Indonesia? Gitu. Akhirnya itu. Responnya ternyata bagus ya. Maksudnya ya orang nggak juga ada yang nyangka mungkin kan bakal dapat album kayak gitu di sini. Nah terus perjalanan musik lo sebenarnya dari album ke album bisa dibilang kayak gue bilang tadi eksploratif ya, lu nggak cuma di situ walaupun memang blues ada base-nya tapi lu nge-push berbagai macam karakter dan gaya kan sebenarnya kan, dari karakter Arang sampai yang ke Apaan Hippie gitu. Tapi asosiasi orang tuh udah nempel lo terlanjur di blues tuh, lo keberatan nggak kayak gitu sebenarnya? Gue sih gue nggak terlalu keberatan. Yang bikin agak ribet adalah kebanyakan orang udah ngematokin yang namanya blues tuh kayak pasti kayak gitu. Jadi ya nggak bisa ketolong juga sih, maksudnya wajar kalau orang mengira atau orang tuh udah punya bermacam-macam asosiasi tentang musik blues tuh ya harus seperti apa gitu. Iya akhirnya kalau mereka menganggap gue musisi blues, akhirnya gue terkotak di situ juga gitu. Padahal lu nggak masalah juga sebenarnya kalau emang nggak masalah juga kalau gitu. di situ. Ini kan kita bicara tentang apa namanya, blues itu kan pada dasarnya adalah ekspresi terdalamnya karakter someone gitu ya. Terus gue ada satu hal yang menarik waktu gue lo di wawancara di Mugos Media tuh sama si Daniel sama si Alvin tuh, ditanya mereka musik lo terdengar ada pesan protesnya gitu, terus lo bilang yang gue ingat lo bilang butuh sesuatu yang urgent banget buat lo untuk bisa nulis pesan protest song misalnya, atau yang kritik kayak gitu, kritik apa gitu. Yet at the same time gue ngebaca lirik lo sebenarnya kental dengan konteks social injustice, kayak apa ya, tanah ilusi kayak gitu. Atau mungkin ini gue bisa salah ya, tapi beberapa yang gue baca kayak gitu. Itu fair nggak kalau bilang kayak begitu sebenarnya? Sebenarnya lu ada pesan-pesan yang lu pengen sampaikan sebenarnya yang merupakan refleksi sosial lingkungan lo, keadaan lo. Khusus untuk album itu sih memang sih gitu, untuk EP itu ya, EP apaan itu, karena gue lumayan, ya walaupun sampai sekarang keadaan politik Indonesia rada-rada kadang-kadang suka bikin enak juga gitu. Cuman ketika itu memang gue lagi enak aja ngeliat kondisi politik gitu dengan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan orang-orang
di ranah politik gitu. Akhirnya gue bikin lagu juga nih gitu. Iya. Akhirnya jadinya seperti itu gitu. Makanya khusus untuk EP itu atau album itu memang lebih politis sih, daripada lebih spesifik politis, terutama liriknya, daripada album lain gitu. Mungkin nggak hanya politik aja gitu, ada beberapa hal-hal yang emang gue buat agak sinis dan agak sarkas sih di situ gitu. Waktu juga memang eranya pas itu lagi lo sendiri lah apa ya. Jadi Kadang Capres 1, 2 dan segala macam gitu. Iya. Mungkin gue lagi enak sama semua yang kayak gitu-gituan aja kali gitu. Iya, oke. Dan apa ya, mungkin hal-hal yang nggak penting dan terlalu jelas kelihatan gitu loh. Oke. Kebodohan yang terlalu jelas kelihatan gitu. Lu mau nggak mau gue sampai gitu. Udah nggak tahan banget gitu ya. Tapi di single terakhir nih, Epilog, dirilis tahun lalu gitu ya. Oh boy. Itu ya makanya nih, gue kaget sih. Gue jujur gue baru denger, gue browsing kemarin terus bilang Epilog, gue dengerin, itu gue kaget kan. Lebih nunjukin sisi lebih mature dan ada meditative quality-nya di situ. Lo benar-benar nge-reflexin your kind of state of mind mungkin kayak gitu kan. Nggak mau state of mind tapi state of your surrounding kayak gitu kan. Itu bisa jadi fair indikator dari kedepannya kayak gimana nggak dari musik lo? Itu justru mungkin kalau dibilang itu yang justru paling deket sama musik yang gue buat sebelum gue ke blues itu. Lebih kayak gitu. Lo kalau gue baca-baca a big fan of Jeff Buckley. Oh iya. Oke. Itu mungkin bisa ambil dari itu ya. Iya. Pengaruh dari situ juga. Iya, ada dari situ. Iya, gue pokoknya musik-musik yang kayak gitu, Jeff Buckley, Nick Cave, Tori Amos, Susan Vega, soloist yang kayak gitu, John Mitchell, Dylan, mungkin sedikit Dylan. Nick Cave? Oh iya, pasti lah. Iya. Nick Cave, Tom Waits. Ya soloist yang kayak gitu deh. Itu jadi balap Jack. tapi itu fair indikator nggak mau ke depannya nanti lo udah nabung lagu baru? Gue agak sebetulnya sebelum epilog itu gue udah agak ke arah apa ya, blues tapi bukan yang tipikal rootsy ya. Gue apa ya, ada sedikit Americana mungkin ya. Kayak gitu. Siapa ya? Americana siapalah, Zac Brown, Crosby, Still Nash dan Young. sedikit si ini mungkin, siapa tuh yang temennya Rolling Stone tuh siapa yang menginfluence album Taj Mahal bukan? No, yang Rolling Stone bikin lagu Honky Tonk gara-gara dia tuh, Graham Parsons. Oh, Cosmic Country. Sebetulnya gitu katanya kan? Mungkin ya. Okay. Ya kayak gitu-gitulah. Iya. Mungkin. Gue nggak terlalu banyak denger dia juga sih. Oke. Epilog jadi state of your maturity atau private flow juga nggak? Itu sesuatu yang lagi-lagi tuh sesuatu yang gue perlu buat karena saat itu aja sih. Oke. Iya. Mengalir aja ide terus jadi lagu itu ya. Adalah penyebabnya gitu. Kenapa gue harus buat itu? Oke. Terus musik atau band apa sih sebenarnya yang orang-orang nggak bakal nyangka lo dengerin kayak gitu? Kayak tadi waktu kita ngobrol beberapa waktu lalu lo suka goth, gue kan anjing. Lo suka goth terus akhirnya kita nyambung. Iya. Pop dan macam-macam gitu kan, Spotify Grave gitu. Terus gue nggak nyangka lo dengerin itu gitu kan.
Iya. Tapi apalagi tuh kira-kira yang Jeff Buckley pun Jeff Buckley sih ada itunya itu loh sih Masih ya. ada. Ada Iya, gitu. masih ada Cuma koneksinya. ada lagi nggak lu bilang yang orang ke anjing lu bilang ginian kan gitu. Apa ya? Ya ya gue udah sering bilang sih kalau gue dulu suka metal dan masih. Iya iya. Punk rock lu kan Punk ya, gue iya. Rancid, Social Distortion. Gue kemarin emang sempet demen banget dan gue suka tone gitarnya men, Mike Ness gila, enak banget. It's like crunch twang gitu. crunch, dan bahkan kayak band-band rock aja nggak ada yang tone-nya kayak dia gitu loh, band-band kayak hard rock gitu nggak ada. Dan dia tuh kayak lo kalau tone Les Paul gitu, udah paling bener dengerin Social Distortion sih. Lanjut ya. Ya kalau menurut gue gitu. Apa lagi ya? Goth. Sebetulnya Goth tuh ya karena gue denger waktu di sana kan. Australia. Waktu di Australia gitu. Di album kedua gue Karten Arang tuh juga macem-macem kan yang gue masukin influence dari iTunes dan ada sedikit industrial di situ. Apa ya, kalau Goth sih Sisters of Mercy nah. Oh sih, Andrew Aldridge. Iya. Gue dulu kena kepatil gue tuh ya udah pas di sana. Pacaran sama anak gue, udah kenal. Cewek gue tuh The Mission, The Mission UK ya. Apalagi dulu ya. Ya gitulah. Standar lah Joy Division. Terus Elektronik lu sempet kena nggak? Siapa? Elektronik. Ya maksudnya New Wave kan lu waktu itu kan yang lu bilang. Iya. Paling elektroniknya masih agak-agak ke industrial gitu ya, kayak MFDM, From 242, Frontline Assembly gitu-gitu masih. Depeche Mode. Iya. Nine Inch Nails standar lah. Iya, oke. Gitu. Jadi ternyata memang ada ya palet tuh sebenarnya banyak ya yang lo ngerasa belum kekumpahin semua nggak ke proyek-proyek lo? Kayak lo ada sempet gue ngerasain gitu kayak yang anjir gue dengerin semua musik ini nih kayaknya bagus-bagus semua gitu. Tapi kayak yang anjir gue udah umur segini gitu. Gue mau bikin apa lagi sih ada. It's like, selama gue masih bisa bikin yang jujur sama diri gue sendiri, I think that's good enough lah gitu. Kayak gitu. Apa yang bisa kita harapin nih untuk musiknya dari Adrian Dwi Utomo ke depan ini? Apa kalau ada mau album atau? Iya, gue sebenarnya sudah ada satu album penuh, sebetulnya tinggal nunggu rilis. Tadinya harusnya rilis tahun kemarin, tapi banyak beberapa hal yang bikin mundur, akhirnya belum sempat diurus, udah keburu wabah duluan, keburu pandemi. Tapi mudah-mudahan sih ini gue lagi ngurusin covernya, anjir banyak banget man ininya. Kesendirian sih. Yoi. Mudah-mudahan segera sih bisa ini. Judul ada tapi ntar aja lah. Oke. I mean, if anything, apa ya, musik tuh kayak gue lebih ke nampung dulu maksudnya lu pelan-pelan hati-hati mau ngerilisnya atau gimana? Ya kalau bisa gue rilis cepet sih pasti gue rilis gitu, but ya nggak seperti bisa di-rush gitu ya? Iya, I mean udah kelihatan kan kayak ya gue nggak dari album ke album tuh gue nggak bisa cepet. Iya. Selain karena gue kerja sendiri, it's gimana gue ngomongnya? Akhirnya gitu buat gue tuh bukan tentang genre-nya gitu. Genre itu kayak cuman parameter atau sarana lah gitu. Sarana yang bisa lu pakai untuk mengekspresikan gitu apa yang terjadi sama lo atau apa yang lo percaya atau apa yang itu sih gitu album di
akhirnya musik tuh jadi kayak gitu sih. Terutama di album yang berikutnya ya. Jadi Iya, iya. It's all about you dulu, maksudnya dalam artian ekspresi lu dulu. Kalau yang wajan sih nanti lu nggak begitu lo. Iya, iya, mungkin kira-kira gitu. It's apa ya? Ekspresi sih gitu. I mean, it's pure expression dan itu gabungan antara expression dan eksplorasi, kadang-kadang eksperimentasi gitu. Dan ya udah pasti musikalitas gitu. Akhirnya kayak gitu. Jadi kenapa gue nggak terlalu gue agak jengah dengan kayak pemikiran yang blues tuh harus kayak gini gitu, atau akhirnya jadi kayak ada pakemnya atau orang ngelihat gue, oh Adrian tuh blues tuh, oh berarti dia atau Adrian tuh delta blues tuh, oh berarti dia harus bisa main ini, harus bisa main itu. I'm like capek. Fuck. Dipagerin. Iya. Oke, kalau gitu Yan, terima kasih banyak udah mampir di sini dan berbagi-bagi pengalaman ceritanya. Kita juga terima kasih banget. Sebenarnya tadi kayak tujuan kita mau ngasih lihat sisi lo nggak cuma blues aja dengerinnya, lo nge-ekspresinya musiknya ya yang tuh banyak sisinya lah kayak gitu kan. Iya. Dan mau background lo juga kayak gitu. Iya sih, ya kita keasikan aja soalnya nggak cukup lah sejam ya. Anjir. Gue juga kebanyakan ngomong juga sih. Nggak apa-apa. Akhirnya jadi cerita gimana dulu gue gitu. Wah, kita sama-sama kuliah di sana jadi ya bener kan? Kita di sana kan begitu ngelihat yang wah anjir yang kayak gini, wah yang kayak gitu. Wah, gitu kan. Betul, itu mesti gue bilang kita kumpulin tuh orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri dan terekspos dan merubah hidupnya. Gue tuh gue bikin subjek tuh nanti ya. Ada banyak masalah kayak orang kayak gue tahu Yako, rapper dulu lama di Australia juga dia. Iya. Dan Tika juga di Seattle gitu. Ntar kita inilah ya, kita bikin lagi episodenya. Tapi thank you udah nungguin kita dan ngikutin ngobrol-ngobrol kita di sini. Kalau misalnya lo suka, jangan lupa untuk like jempolnya di channel Discuss ini dan juga follow kita, subscribe. Jangan lupa juga ikutin Om Adrian di Instagramnya adrian.aditomo. Apa ya? Adrian.adioetomo. Oh iya gitu, ada dotnya? Iya. Bukannya nggak ada, cuma langsung Adrian ya? Adiotomo aja. Oke, Adrian Adioetomo, ada di YouTube juga ya? Di Google aja lah, ntar juga ada semua. Banyak, di search. Ya, nama gue terlalu ini sih, terlalu aneh. Oh enggak lah, itu ada OE-nya tuh, mahal itu tuh. Jangan lama. Dan juga terima kasih untuk Ayam Mantra, sudah supporter kita dari pertama. Ayamnya geprekannya mantap, terasa nanti kita tinggal kemek nih, ya enggak? Gila tuh, kita kemek ntar sama Om Adrian ya. Apa tuh? Ayam mantranya. Lu vegetarian? Vegetarian men. Vegan mulai sekarang, jadi nggak bisa. Thank you for watching. Sampai ketemu di episode berikut.